Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kenalin aku Ismania, di sini aku bakalan ngobrol-ngobrol asik sama teman aku nanti yang bakal nemenin aku di sini. Yeay! Gimana nih teman-teman? Kita udah dari bulan Maret sampai Desember ini karantina ya, bisa dibilang karantina. Karena masa pandemi ini belum berakhir. Ya, belum berakhir. Dari Maret, Desember udah 10 bulan. Sekarang udah akhir tahun, udah hampir Maret lagi. Udah mau Maret lagi, sedangkan perkembangan COVID-19 di Indonesia ini ya gini-gini aja, bukannya turun, malah naik karena mungkin sekarang orang-orang juga udah bodo amatan kali ya, udah masa bodoh lah, corona nggak peduli lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangan COVID-19 nih, kayaknya lebih seru lagi, lebih asik lagi kalau misalnya aku di sini ngundang temen dan kebetulan juga temen aku ini apa ya sempat tinggal di negara yang apa awal awal mula dari COVID-19 ini. Biar kita ulik bersama-sama gimana sih pandemi di sana dan gimana pengalaman dia tinggal di negara orang, di negara lain. Oke, kita sambut. Ini dia. Ting 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 ting. Muncul. Muncul, muncul, muncul. Ting. Iya, Halo, mantap. halo. Hai, apa kabar? Kita udah lama banget gak ketemu. Baik, baik. Alhamdulillah. Iya, udah lama banget. Ya Udah udah lama setahun banget lebih gak, kali. Hmm, iya, setahun lebih gak ketemu. Dan sekarang ketemunya hanya lewat layar. Karena iya, ya ini dia karena pandemi. Gitu kan, memang betul. sangat-sangat menyusahkan ya ini pandemi ini. Ya, betul. Oh iya, perkenalan diri dulu dong. Supaya di sini orang-orang pada tahu kamu itu Oh siapa. iya, siap. Halo semuanya. Nama saya Agung. Saya dari Cirebon. Dan saya teman SMA-nya Isma. Nah, iya benar. Jadi itu teman SMA-nya aku, mantap. Iya. Oh ya, sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuknya itu kuliah-kuliah online aja, daring kan. Mm-mm. Sama eh, lagi ngurusin pertambangan punya papa. Oh, biar produktif lah ya di masa Nah, pandemi ini, nggak cuma online kelas doang, biar nambah-nambah betul. pengalaman. Berarti sekarang lagi tinggal di Indo, Lagi di Indo, lagi di Cirebon, lagi oh, di lagi rumah. di Cirebon. Berarti kita sebenarnya lagi di sama-sama di Cirebon ya? Iya, Iya, cuma cuman terhalang nggak boleh, nggak keadaan boleh. aja. Iya, terhalang keadaan aja ya. Nah, ini kan berhubung temen aku ini dia sempat tinggal di Cina, iya kan? Iya, Sempat tinggal di betul. Cina, sebelum sekolah di sana. Nah, aku pengen tahu dong gimana sih rasanya tinggal di negeri orang, di negeri Cina, apalagi pas apa ya Januari kemarin itu lagi heboh-hebohnya banget kan? Iya, betul. Coba jelaskan, Bapak. Jadi tinggal di Cina itu yang aku dapet tuh ya, yang pertama jelas pengalamannya. Pengalaman eh, mandiri, lebih mandiri soalnya jauh banget dari orang tua, pengalaman harus ngapain sendiri. Iya, pasti Kita pasti. dan aku sendiri Islam, jadi eh, dapat pengalaman, pengetahuan cara memilih makanan yang sehat dan halal gimana. Karena jujur aja di sana susah banget sih nyari makanan yang benar gitu kan. Emang sesusah itu Sama ya? sesusah itu karena walaupun kita tahu misalnya beli makan nasi goreng, kita tahu itu pakai daging babi, kita udah minta nggak pakai daging babi, tapi kan tidak menjamin kalau mereka nggak pakai minyak babinya. Kan kita nggak Iya, ada yang tahu kan. iya benar Nah, benar benar benar. sana ya. Sama pas pertama kali pandemi itu eh, sebenarnya pandemi di Cina itu Desember tuh udah ada desas-desusnya dari eh, bisa dikatakan sosial media Cina lah ya, udah ada desas-desusnya. Wuhan itu pertama kali break itu Desember, tapi orang Cinanya sendiri yang ada di kota aku ini, dia itu Emang kamu kotanya di mana? mereka sendiri itu aku sekarang di Liuzhou namanya kotanya di Oke. bagian selatan. Kalau Wuhan tuh posisinya di tengah-tengah rada ke atas, dekat Beijing sih. Oh, Nah,
pas pertama kali break Desember itu sebenarnya orang Cinanya sendiri yang di kota aku itu nggak pada percaya, masih belum apa ya, masih bodoh amat lah ya, masih belum Aware masih banget mungkin gitu. dikiranya masih belum aware, masih Itu dikira pas mungkin Desember. itu cuma Desember akhir tanggal 27 mungkin 28 ya. Nah, mulai ribut itu, mulai mendunia itu sekitar Januari mungkin ya, Januari pertengahan tanggal 10, tanggal 11 gitu lah ya. Nah, jadi awalnya itu pas udah booming ya, udah meledak, itu udah break, udah kemana-mana nih, virusnya udah bener ada dan udah parah lah yang kena. Ada videonya dapat kan, videonya itu ada yang orang tiba-tiba Iya, iya, iya. muntah, ya ada yang Itu tiba-tiba banyak, orang itu Cina banyak muntah, banget, muntah apalagi darah, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba lagi jalan pingsan, ya itu di Twitter banyak banget. itu. Tapi itu emang Dan beneran beneran ada nggak sih? ya kan, eh itu nggak tahu juga ya, soalnya sebenarnya nggak beda sama di Indonesia sih, di sana juga hoax tuh banyak. Banyak Oh iya, banget. karena emang ada Iya, banyak aja orang iseng gitu ya untuk iya. nakut-nakutin. Tapi emang virus itu bener adanya karena Hmm. pemerintah sendiri yang ngumumin ya kalau virus itu bener ada dan kita harus jaga kesehatan, pakai masker segala macam. Nah, terus di kotaku itu awalnya kebijakan dari sekolah paling nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar sering-sering. Maksudnya belum belum di apa harus karantina bukan, jadi kayak keluar jangan sering-sering deh gitu. Terus masker juga masih belum harus pakai masker, itu belum sih, nggak kayak gitu sebenarnya. Foto awal-awal Januari ya. Terus pas sampai beritanya udah Indonesia, terus akhirnya aku disuruh pulang sama si orang tua, suruh pulang sini yang mereka pikir di Indonesia lebih aman. karena karena Awalnya belum ya. karena Betul, belum karena belum terlalu nyampe sana banyak. kan. Iya. Pada awalnya lebih aman, ya udah pulang. Nah, pada saat perjalanan pulang itu eh, naik kereta itu udah di ini ya. Pas aku pulang tanggal 25 nggak salah. Apa 25 tuh Februari? berangkat dari Januari. Oh, Januari. Januari itu waktu break itu langsung disuruh pulang karena desas-desusnya itu, dan benar terjadi itu bandara bandara di Guangzhou itu jadi di kotaku tuh kota kecil, jadi Hmm. harus ke bandara ibarat kata dari Cirebon harus ke Cengkareng dulu gitu Iya, iya, kan, iya. bandaranya tuh jauh. Nah, di Guangzhou itu di bandara internasionalnya dan di kotanya sendiri itu udah COVID-nya udah menyebar luas Parah. gitulah. Udah orang sana orang sana aja udah sekali pakai masker 3 lapis, 4 lapis di sini. Wow. Tebal kelihatan, iya. Nah, di situ jadi waktu itu desas-desusnya itu tanggal 31 Januari lockdown, tutup, bandara ditutup. Hmm. Nah, jadi mau nggak mau aku langsung pulang, langsung pesen tiket segala macam, Iya, langsung iya, iya, iya. pulang. Ya itu sih awalnya kayak gitu. Berarti orang-orang di sana ketika ketika tahu virusnya udah menyebar luas gitu, langsung yang kayak, oh ya dia sadar apa ya, sadar sama dirinya sendiri gitu ya, sadar sama kesehatan kesehatan Ya, diri betul. mereka Betul sendiri, banget. mereka langsung Bedanya pakai masker, betul. kerasa banget perbedaannya di sana sama Sama di di Indonesia. Indonesia gitu. Beda jauh banget. Di sana itu Januari itu mulai nyebar dari Wuhan, tapi di kotaku itu masih sedikit yang mungkin yang tercurigai kasus, Hmm. masih 5 sampai 7 orang lah. Hmm. Nah, tapi walaupun dengan jumlah sedikit itu mereka itu tetap nggak ada yang berkeliaran di luar, hangout jadi kumpul-kumpul, itu mereka udah kesadaran diri sendiri, Hmm. nggak dipaksa pemerintah. Dan pas Januari itu langsung transportasi umum juga dipotong. Misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 12, misalnya itu harusnya ada 7 kloter bis untuk nganterin Hmm. ke kota, ini dipotong cuma jadi satu. Bener-bener transportasi susah banget, jadi emang bener-bener kita harus di rumah lah gitu ya, harus di asrama. Kalau aku harus di asrama, diem gitu. Berarti emang kesadaran kesadaran masyarakatnya aja ya harus Dan ditingkatkan gitu masyarakat, kan sebenarnya. betul betul. Oke, ini kan tadi bilang jauh banget dari orang tua, ya, dari Indonesia jauh banget. Kok bisa dulu kepikiran kayak, oh iya aku pengen sekolah di Cina gitu. Apakah karena quotes tuntut lah
ilmu sampai ke negeri Cina? Kalau aku sih awalnya gini. Jadi SMA itu kelas 11 mungkin ya, kelas 10, kelas 11, kelas 11 itu udah punya pemikiran gimana caranya biar aku tuh kuliah di luar negeri. Aku nggak mau kuliah di Indonesia karena seperti yang kalian tahu, bukannya aku nggak percaya ya, cuma aku mau pertama dapat pengalaman sama dapat tentunya kuliahan yang lebih bagus lah ya. Bukan ngomong Indonesia jelek sih sebenarnya, cuma dengan sistem pendidikan yang sekarang mungkin aku kira dibandingin aku yang udah ngerasain sistem pendidikan di Cina itu jauh banget sih kerasa. Cina itu lebih disiplin pertama, sama kedua itu mereka itu sekolah bener ya sekolah gitu, maksudnya tidak menuntut macam-macam, walaupun aku sendiri dapat beasiswa di sana, alhamdulillah. Wih, keren. Dapat beasiswa full di sana, dan mereka tuh nggak nuntut macam-macam, dan di sana itu kuliah nggak harus apa ya, nggak harus gimana gitu. Jadi kayak di sana itu unik. Di sana ada uniknya begini. Gimana di tuh? sana itu orang pakai sepatu itu sudah dianggap sopan, walaupun kuliah misalnya atasan pakai baju basket, bawahan pakai celana pendek, asal pakai sepatu itu udah dianggap sopan. Aneh kan? Berarti Kalau di sini penilaian kan, sopannya ya, hanya kalau dari di sini sepatu kan, ya? tahu saya juga nggak paham ya. Ya pokoknya kayak gitu. Dan di sana sistem pendidikannya bagus. Orang itu diajarin pelan-pelan sampai ngerti. PR itu namanya PR sedikit, itu sedikit banget, nggak kayak mungkin di Indo tugas yang menumpuk ya. Iya. Kalau Nah, aku lihat, kalau online kelas gini kan ya keluhan semua mahasiswa itu tugas yang banyak, tugas yang menumpuk. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Bener-bener tugas itu dalam seminggu mungkin cuma 1, cuma 2 mungkin ya. Oh, wow. Bener-bener. Wah, dan itu 1 sama 2 itu nggak sebanyak itu gitu. Itu tugas yang misalnya di hari Senin harus dikumpulin hari Jumat, itu tuh hanya bisa diselesain misalnya sehari doang, itu bisa. Itu banyak tugas-tugas ya enteng lah. Tapi yang kita dapetin di sana itu bener-bener pengajaran yang murid tuh harus apa ya, sampai ngerti lah gitu loh. Jadi makanya aku kuliah di luar itu misalnya nggak ngerti, itu tanya, itu harus banget tanya. Itu dia mau kita nggak ngertinya sampai berapa lama itu pasti diajarin sampai bisa gitu sih. Jadi gurunya sabar-sabar lah. Keren Begitu banget. sih ya. Berarti emang dosennya keren-keren ya. Emang dosennya tuh mau menuntun gitu ya. Betul. Dia sabar, terus diajarin sampai bisa. Terus berbeda sekali. Mereka itu sudah ngajarin ya, mereka percaya aja gitu sama muridnya. Mereka nggak ngasih tugas banyak, yang mereka percaya kalau apa yang diajarin gurunya itu ya masuk gitu. Kan mungkin fungsi tugas di Indonesia itu takutnya biar murid tuh belajar terus-menerus kan, padahal mah nggak se-efektif itu ya. Padahal seperti yang kita tahu kan, keluhannya yang ada murid mahasiswa kan ngeluh, yang ada Iya, salah satu contohnya adalah saya. Kayak aduh, tugas kenapa nggak kelar-kelar? Ini tugas udah ngumpulin 1, ada 5 tugas lagi yang menunggu. Nah, di sana nggak ada gitu. Itu tugasnya ya sudahlah, tugasnya banyak banget. Nah, barangkali dari teman-teman yang nonton ini pengen tahu, aduh aku pengen mengikuti jejak Kak Agung agar tidak nggak sekolah di Indo, aku ingin sekolah di luar negeri, aku ingin sekolah di Cina. Itu gimana tuh alurnya? Apakah ada persyaratan apa gitu yang harus penuhi? Kalau untuk sekolahku sendiri sih sebenarnya tergolong untuk Cina sebenarnya. Untuk sekolah di Cina itu sebenarnya gampang banget. Mungkin rata-rata itu cuma harus nyerahin rapot yang jelas rapotnya bagus, rapot SMA ya kalau mau kuliah di sana. Itu rapotnya harus bagus, sama di sana ada persyaratan tes kebahasaan Cina namanya HSK. Kalau di Inggris mungkin namanya TOEFL, ya kan? TOEFL. Nah, TOEFL kalau misalnya ke luar negeri itu TOEFL harus misalnya 550 mau ke Amerika misalnya. Nah, kalau ke Cina itu ada namanya HSK. Kalau aku sendiri kan D3 itu minimal HSK 3. Nah, untuk S1 mungkin minimal HSK 4. Mungkin sekarang udah dipukul rata jadi 4 semua sih tahun ini mungkin ya. Berarti si HSK itu
ketika ingin berangkat ke Cina atau ketika sudah di Cina tes HSK? Enggak, tesnya di Indonesia sih. Oh, Jadi berarti kebanyakan kuliahan di Cina atau pemerintah Cina itu kerjasama sama, jadi dia bukan akuisisi ya, kerjasama sama kuliahan atau SMA di Indonesia, dan mereka itu nanti yang SMA itu udah ngurusin persyaratannya gimana, nah nanti HSK juga dilaksanakan di Indonesia, jadi nanti yang pihak Cina itu tinggal, pihak sekolah sana tinggal terima data-datanya, udah tinggal nanti sekolah di sana sih. Dan biasanya datang sana itu nggak langsung belajar pelajaran ya, maksudnya pelajaran itu nggak langsung belajar jurusan. Kita biasa langsung ada bahasa dulu, setengah tahun sampai setahun lah ada bahasa. oh iya ya, kayak Jerman juga gitu kan, mereka setahun Nah ya, Jermannya dulu tuh di sana belajar bahasa Jerman dulu. betul, Berarti sama betul, sama ya, Cina juga kayak gitu ya? betul sama. Berarti satu kelas itu isinya orang Indo semua atau orang Enggak, luar? aku Maksudnya ada orang kelas, luar dari Cina? ya kelas aku itu campuran. Aku 11 orang Indo, kalau nggak salah, sama 12-nya orang dari Laos. Oh, wow. Enak ya punya banyak teman dari berbagai negara gitu. Kan kalau di sini kayak, kamu teman dari mana? Aku teman paling jauh dari Aceh. Kalau misalnya ditanya, kamu teman paling jauh dari mana? Aku dari Laos. Aku punya teman dari Laos. Iya, tapi untuk 3 bulan sampai 5 bulan pertama itu komunikasi susah banget sih sama mereka. Soalnya untuk orang Laos, untuk pengalamanku aja bahasa Inggris aja mereka masih Kurang. susah ya. Orang Cina sendiri bahasa Inggris susah. Makanya mau nggak mau kita harus pakai Mandarin. Nah, Iya, benar-benar. mulai bisa jalan-jalan, mulai bisa pesan makanan sendiri, request makanan yang mau gimana, nggak pakai daging ini, daging itu. Itu mungkin aku mulai di 7-8 bulan mungkin ya. Itu udah mulai agak lancar lah ya. Itu udah mulai ngomong, tapi dengerin orang ngomong itu masih susah ya. Nah, di setahun sampai setahun lebih, dengerin orang ngomong udah mulai bisa. Nah, tinggal perbanyak kosakata mungkin ya. Benar-benar. Itu aja sih. Keren. Coba dong ngomong bahasa Cina. Aku penasaran. Ngomong apa ya? Nama saya Agung. Coba nama saya Agung. Oh, gitu ya. Tasya hao, wo qiao Agung. Nama Cinaku itu Huang Weikung, tapi aku pakai Agung aja ya. Ada nama Cinanya? Ada, itu harus. Soalnya di ujian itu kita nggak bisa nulis nama Agung, itu nggak bisa. Itu berarti kalau misalnya kamu belajar itu full Mandarin? Full Mandarin kalau aku. Soalnya kuliah di Cina itu kita harus punya nama Cina. Mau itu misalnya ada sekolah internasional, dia kelasnya itu kelas belajar pakai bahasa Inggris, pengajaran textbooknya itu tetap harus punya nama Cina. Misalnya nggak ada ya kita bisa buat sendiri sebenarnya, gampang itu sih. Berarti emang suka aku pengen nama siapa gitu bisa? Bisa, misalnya kayak misalnya gitu, kalau aku kan ada keturunan Cina ya. Nah, margaku itu tadi Huang, itu Huang tuh margaku. Artinya kuning. Nah, misalnya ada temanku yang nggak punya marga, yang mereka bikin sendiri gitu. Misalnya namanya Agung misalnya. Agung ini misalnya contoh, aku tuh bukan dari keturunan Cina, Agung namanya. Misalnya namanya jadi Akung, Akung. Nah, jadi itu ada Mandarinnya itu Akung. Atau dibuat sendiri, misalnya Isma berarti apa ya kalau Isma? Ishoma, misalnya Ishoma, itu kan ada tulisannya nanti sendiri gitu. Oh gitu. Ya, aku baru tahu, kirain emang namanya ya udah Agung. Misalnya kayak Kristina. Kalau punya keturunan Cina ya ada marganya biasanya sih, marga depannya itu loh. Oh gitu. Aku baru tahu. Wah, keren. Apalagi ya? Kita ngomongin apa lagi ya? Oh iya, kebijakan kampus gimana nih? Pas ngampus, apakah kayak kampus sendiri kebijakan di sana pertama untuk kampusku ya. Kalau kampus lain tuh beda-beda kebijakan. Untuk kampusku itu kita sebagai foreigner nggak boleh naik motor. Kan di sana ada penyewaan motor listrik ya. Motor listrik itu di sana itu bisa dibilang kayak sepeda. Jadi kita kalau pakai motor listrik itu nggak perlu pakai helm, nggak perlu SIM, asal jalannya itu nyetir di pinggir aja, di pinggir jalan, nggak boleh tengah-tengah kayak motor biasa gitu sih. Itu emang nggak bolehnya awal-awal aja atau
Gak boleh. Foreigner itu di sekolahku Emang nggak boleh. Bener-bener nggak boleh. Bener-bener nggak boleh. Iya. Kalau sekolah lain temanku yang di kota, ada yang di Beijing, ada yang di mana itu boleh. Itu kalau Berarti kebijakan di sekolahku seluruh nggak boleh. foreigner ya, maksudnya seluruh yang bukan orang. Seluruh foreigner yang di sekolahku, karena mungkin dulu katanya ada insiden kecelakaan atau apa ya, nggak mungkin, nggak takut juga kali sekolahnya. tapi tetap aja namanya orang Indo ya, nakal ya, tetap aja pakai aja, asal nggak ketahuan. Emang dasar aja ya. Yang penting nggak ketahuan. Soalnya bener-bener, ya dibandingin naik bis itu lebih cepat naik motor sih ya sebenarnya. Soalnya dari asrama ke kelas. Dari kota, dari sekolah ke kota. Jadi kotaku itu dari kota, dari sekolahku ke kota itu jauh banget sih. Bisa makan waktu 40 menit, naik bis 50 menit. Oh. Jauh. Tapi kalau dari asrama ke kelas? Asramanya di dalam sekolah kan. Jadi sekolahku tuh lumayan besar ya. Nah, di situ ada asramanya, ada gedungnya, ada macam-macam. Ya, kayak Telkom gitu-gitu. Jadi kayak ke kelasnya cuma jalan kaki deket banget ke kelas mah. Iya, sama berarti. Gitu. Iya, kayak gitu. Sama Telkom juga dari untuk ke kota itu jauh karena Telkom itu Bandung pinggiran ya. Dia agak jauh. Persis kayak gitu. Iya, Jadi kayak bener. Telkom mau main ke tengah kota misalnya kan, itu jauh kan? Lumayan. Nah, iya kayak gitu persis. Nah, kayak gitu. Bener. Ternyata ada kesamaan ya ini antara Indonesia dan Cina gitu. Ada kebijakan-kebijakan lain misalnya kayak ini kebijakan-kebijakan pas pandemi, apalagi awal-awal booming banget pandemi Januari. Oke, Januari ya tadi kita nggak boleh keluar sering-sering ya kan. Terus menghindari tempat-tempat yang ramai itu kebijakan dari sekolah. Tapi bukan berarti kita harus diem, nggak boleh keluar sama sekali kayak karantina. Sama pakai masker sebenarnya itu kesadaran diri sih. Waktu awal-awal itu belum diwajibin banget. Jadi kayak dianjurkan lah, lebih ke dianjurkan. Nah, pas mulai lockdown itu Februari sampai Maret, nah itu harus pakai masker sih orang-orang. Soalnya udah mulai nyebar kemana-mana kan. Tapi kalau untuk kelas kayak biasa aja gitu, kayak ya udah datang ke kelas atau ada kelas ada pengurangan jumlah murid. Kebetulan waktu Januari itu lagi libur musim dingin ya. Oh, berarti belum sekolah. Jadi Desember tuh terakhir sekolah, Januari awal libur kan. Nah, Desember itu kan tadi yang udah aku bilang masih belum, itu kan orang Cina juga masih itu mah di Wuhan lah, itu paling virus kecil lah gitu loh. Orang masih ngira disepelein. Pas Januari kebetulan lagi libur tuh, makanya aku bisa pulang ke Indo gitu loh. Oh, kirain udah mulai sekolah lagi, udah. Januari sampai Maret, 2 bulan nih, 1 bulan setengah. Berarti langsung pulang, langsung online kelas ya, langsung daring semuanya. Iya, libur musim dingin, ya Maret baru online class. Berarti apakah teman-teman kamu masih ada yang di sana? Ada. Kalau nggak salah di dormku itu ada sisa 10 orang Indo kali ya. 10 orang Indo. Wow, mereka berani sekali. Orang Laosnya itu ada sekitar 5 mungkin, 7 gituan. Nah, mereka itu ini nggak sekolahnya online atau bagaimana? Online. Bukan tetap. Jadi walaupun dorm sama gedung kelas sebelahan tetap online sih. Oh, berarti memang untuk sekarang belum ada perkuliahan offline kayak biasa. Ya, sama mereka cerita kalau pas aku udah pulang nih lockdown Februari itu tiap pagi mereka dicek suhu, itu harus. Ntar ada petugasnya tuh cek suhu tiap pagi. Itu di dorm? Di dorm, walaupun mereka nggak kemana-mana nih, di kamar aja 24 jam tuh dicek suhu. Pas bangun tidur dibangunin cek suhu, kalau normal ya udah. Oh ya, keren. Itu benar-benar seketat itu sih. Tapi seketat itu ya worth it lah untuk sampai ke kondisi sekarang. Sekarang Cina gimana sih? Cina sekarang udah gila, udah kebuka semua. Wisata udah buka semua, cuma untuk domestik ya. Kalau denger-denger
untuk orang luar sendiri mau ke Cina itu masih susah, masih restriksi Cinanya. Iya, apalagi Indonesia ya. Ya, aku sendiri belum boleh pulang sih. Emang Karena belum boleh, maksudnya pulang balik ke Cina iya, itu belum boleh belum boleh pulang sama emang pihak sekolah. dari orang tua, dari keluarga, atau emang dari pihak Sama Cinanya? pihak Oh ya nggak Cinanya boleh. belum boleh masuk. Karena Indonesia kan lagi parah-parahnya kan sekarang. Iya, 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 benar-benar. Wah, berarti udah di sana udah kayak ya udah kayak biasa, kayak nge-mall, jalan-jalan, hangout sama Iya, teman-teman. udah kayak ya masker udah nggak ada yang pakai, udah pada hangout deket ya, berkerumun biasa aja sih mereka. Hebat emang. Oh iya, Hebat keren banget. banget. Tapi emang itu yang harusnya di apa ya, diterapkan tegas di awal-awal, tapi akhirannya kan kayak ya udah menikmati, Enak, dia cepat. enak. Betul, Kalau betul. di Indonesia beda banget. Terus dari Awal-awal sistem, aja. kalau dilihat dari sistem, iya, betul. Dilihat dari sistem ekonomi juga mereka udah jalan lagi, kan udah pada dagang segala macam. Ya bener lah. Kalau Terasa ya sekali ya perbedaannya. berasa banget pas COVID pertama kali datang ke sini, orang-orang masih sampai sekarang mungkin ya masih pada biasa aja, masih pada hangout, Sebenarnya waktu masih pada awal-awal, kafe-kafe masih rame. sebenarnya waktu awal pandemi itu kan orang-orang kayak kayak apa ya, panik buying gitu kan, kayak shock, kayak wah ini gue harus beli masker, Ya panik belanja yang buying. banyak, gak boleh keluar-keluar. Terus makin kesini makin yang kayak oh ya udahlah, bodo amat. Padahal malah apa ya, Ya, makin naik tapi mereka makin gak takut gitu. iya, karena nggak tahu sih aku juga ya kalau itu mah Ini emang mungkin nggak, udah ini nggak sebenarnya percaya lagi emang ya kali. emang masyarakatnya aja kayaknya ya. Iya, ya Ini mungkin juga mereka sebenarnya, udah nggak percaya lagi kali atau gimana. Nggak ya ngerti. sebenarnya yang harusnya apa ya, dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat juga kan harusnya bekerja sama ya agar nyaman gitu, agar nantinya cepat selesai ini pandemi. Saya kangen banget ini ngampus offline Ya, nih. Aduh ya sudah. betul. Berarti belum ada rencana balik lagi ke Cina ya, emang belum boleh juga ya. Belum sih. Belum sih. Nah, menurut kamu itu enakan di Indonesia atau enakan di Cina? Dari segi apa ya? Kayak dari segi semuanya deh, kayak Oke, sosialnya. dari segi apa ya, tempat tinggal itu enak di sana sih. Kalau jujur ya, di sana tuh rapi, tertib, bersih. Di sana bersih, kotanya tuh bersih. Karena sebenarnya orang Cina tuh nggak setertib itu ya, buang sampah sembarangan, buang rokok sembarangan itu masih ada. Cuma mereka itu punya pasukan orange kayak di Jakarta. Hmm, Di mana? Nah itu tuh, dan mereka itu pasukan orange itu jalan, mereka tuh selalu ada gitu, bersih selalu. Makanya ada buang sampah sembarangan, mereka bersih selalu. Ada yang bersihin gitu loh, nggak kayak di sini kan. iya beda. Iya, bete banget kan. Kayak buang sampah sembarangan, yang mungut sampahnya tuh, maksudnya petugasnya tuh sedikit banget, mungkin hampir nggak ada kalau di Cirebon. Nggak Yang ada, orang mungut buang sampah, sampah ya. aja sembarangan. Paling petugas kebersihan di Indonesia, mungkin yang di kota-kota kecil begini, ya mungkin yang adanya di dalam perumahan, model-modelnya Iya, kan. iya, iya, iya. Kalau yang di Cina itu benar-benar kayak dipekerjakan pemerintah untuk di pinggir jalan, makanya bersihin, di sweep semua di pinggir jalan aja, sama-sama bersih sih. Itu pertama. Kedua, di sana tuh jalanan sepi, nggak kayak di sini ramai banget kan. Sepi banget di sana. Itu emang dari sebelum pandemi. Untuk di kotaku ya, Hmm, sebelum sama sepi untuk di kotaku ya. Tapi katanya kalau di kota kayak Shanghai model-modelnya itu tetap tetap aja rame ramai. karena ya namanya juga perkotaan besar lah ya. Sama aku sukanya dari Cina itu, mereka ya mereka itu kalau punya proyek cepet banget kelarnya. Kayak contoh, aku datang pertama kali mendarat ke Cina, ke kotaku, itu ada jalan layang besar banget, panjang banget, itu belum jadi. Terus pas sekitar 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba udah jadi aja. Terus tiba-tiba kayak aku bingung sendiri,
ini jalan apa ya? Padahal itu jalan yang sering dilewatin, yang lagi dibangun tapi dijadi aja bedanya gitu. Kayak Iya, cepet banget gitu mereka. Betul. kayak Mereka cepet banget kerjanya. apa? Pas ketika Wuhan pertama kali banget tuh, mereka kan di rumah sakit tuh, rumah sakit darurat. Nah, betul. Rumah Itu sakit kan yang gedenya gede banget. cepet Cuma banget. seminggu. Wah, Cuma gila, seminggu. itu keren banget. Itu Iya, keren itu banget. banget. Cepet. Itu pakai apa? Iya, itu di Cina itu hal kayak gitu udah biasa sih sebenarnya. Dari Iya. pembangunan jalan, terus tiba-tiba ada pembangunan gedung, tiba-tiba pas lewat segini, terus bulan-bulan berikutnya, kok udah ini gedung yang mana ya? Tiba-tiba kok udah ada aja, padahal tadinya masih tanah kosong gitu loh, masih ada cuma ada baru Ber- alat beratnya baru masuk segala macam. Iya, cepet banget mereka Berarti kerjanya. emang kayak gitu tuh udah hal yang biasa gitu ketika ada apa kayak Hal yang biasa di pembangunan Cina. gedung, jalan itu kayak oh ya udah Eh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah biasa. Wow, sangat berbeda kelar, gitu. cepet. Karena mereka kerjanya tuh, iya, karena mereka kerjanya tuh cepet banget mungkin sampai malam kali. Sampai malam masih kerja gitu. Oh, Nggak ngerti ya. deh. Tapi emang Itu cepet banget sih, bener. itu salah satu yang Itu patut menangnya sih. dicontoh. Nah, Kayak pengen patut harus dicontoh cepat sama Indo selesai. karena Iya. kayak sekarang ya pembangunan apa? Sekarang kereta cepat ya yang di Jakarta itu. Kalau di Cina kan kelar udah lama kelar kali. Ya, karena memang Lama banyak. banget kan. Iya. Kalau di Indo kan yang banyak tikus aja kali ya, yang nggak tahu deh kemana. Mungkin ya. Bisa Mungkin. jadi. Nah, ya. Terus Indo atau Cina kalau dari segi makanan Indo sih jauh. Karena Cina itu makanannya jauh banget lah. Kayak di Indo tuh Kan enak, udah makanan ini di Indo tuh udah enak banget. apa? Kalau misalnya restoran-restoran Cina di Indo sama nggak sih makanannya sama yang di Cina sana asli? Beda, 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 Beda. beda, 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 beda banget. Dari bumbunya di Indo tuh lebih berempah, lebih enak. Di sana tuh kayak Loh, segala-gala kok tuh bisa gitu? nggak ada rasanya gitu, asrep, asrep. Kok Jadi bisa gitu? kayak mereka tuh kalau bisa dibilang tuh di Indo tuh udah kebiasaan pakai mecin ya. Di sana tuh nggak ada gitu, kayak sedikit banget, kayak nggak kerasa gitu loh. Oh iya juga Itu sih sih. bedanya sih. Bener-bener. Iya. Dan mungkin lidahnya beda kali ya. Kita lidah yang udah biasa di sini, emang Indo Yang kita tuh yang dari segi asin gitu, yang gurih. dari segi rempah aja tuh udah beda. Indo udah menang banget. Makanya waktu 6 bulan pertama di sana tuh kayak, aduh ini makanan apa ya? Kayak enak gitu loh. Bawa Royco nggak? Jadi Tapi kayak nambahin lama-lama Royco biasa sih. sendiri. Di sana iya. Di sana eh Indomie aja beda. Indomie beda. Oh iya. Tapi emang aku Iya, di banyak. sana ada Indomie, tapi rasanya itu beda banget. Kayak kalau di sini makan Indomie banyak yang setiap hari itu aduh enak banget. Kalau di sana nggak bisa enak bawaannya kalau kebanyakan. Kayak paling seminggu tuh cuma 2 kali mungkin, sekali mungkin bisa jadi. Di sana lo jarang Apa makan mie pokoknya. karena bumbunya atau karena tekstur mie-nya? Bumbunya semuanya beda, dari tekstur mie-nya, dari bumbunya beda. Berarti harusnya bawa dong dari Indo 2 kardus bawa Indomie. Harusnya. Iya emang kalau misalnya musim dingin ini aku nggak pulang, terus ada temen yang pulang, nanti pasti balik ke sininya nitip Indomie gitu. Nitip Indomie banyak gitu. Indomie ya cuy 5 kardus. Nitip gitu. Iya misalnya gitu. Oh iya beneran gitu ntar bagi-bagi Ya satu doang. Iya, Indomie kecap manis itu soalnya di Cina tuh nggak ada kecap manis. Oh iya, berarti kecap asin dong ya? Penting banget. Indomie ya kecap manis. Terus Indomie kuah yang penting ya, soalnya di sana nggak ada jual kuah, cuma ada goreng satu yang putih doang, udah nggak ada lagi. Kayak pas setelah sekian lama nggak makan itu, ada teman yang bawa Indomie soto. Iya. Indomie ya itu. Ulangin Gung. Tadi ini apa? Nge-lag kamu. Oh nge-lag dari yang mana ya? Tadi Indomie ada yang makan Indomie. Belum makan Indomie. Nge-lag lagi. Ya pokoknya Indomie itu beda ya kan di Cina sama di Indo banget. Dari segi tekstur, dari segi bumbu, mungkin ada yang komposisinya disesuaikan sama Cina kali ya. Sama lidah orang Terus sana kali di ya. sana tuh nggak ada Indomie, ya betul. Di sana tuh nggak ada Indomie kuah itu di sini. Jadi kalau misalnya
ada temen musim dingin ini aku nggak pulang, temen ada yang pulang nih. Nah nanti pasti pas balik laginya tuh aku nitip Indomie gitu loh. Indomie yang kuah, yang soto. Itu enak banget sih. Kayak Pasti pas makan pertama kayak, iya, heaven. kayak kangen banget gila ini enak banget. Kayak enak banget gitu ya pasti. Eh, Culture shock apa sih yang pas pertama kali kamu datang ke sana tuh kayak, kok kayak gini ya orang sini gitu? Culture shock apa ya? Culture shock apa ya? Sebenarnya nggak beda jauh ya sama di Indo ya. Cuma tadi aja sih. Makanan. Oh iya, makanan itu mah jelas banget beda jauh banget sama pasar. Waktu ke pasar itu kan di sana kan memperbolehkan makan aja ya. Sana jadi pas pertama kali datang ke pasar mau belanja buat makan masak di kamar itu ada daging anjing digantung, kelelawar digantung gitu. Ini gila kayak alah ini nih. Jorok banget orang segala dimakan sama dia. Orang bayangin waktu ke supermarket deket sekolah jual tikus, paham gak sih tikus yang hitam yang got di sate gitu, dibuka gitu, dijual gitu loh kayak itu buat dijual buat dimakan. Makan dong orang di freezer di sate gitu kan. Terus panggil teman-teman ini apa ini tikus ngaco tikus. Oh, benar-benar hitam ada moncong gitu, kepalanya belum dibelek, ada moncong. Oh my god. Jorok banget. Iya. Jorok banget orang sana. Sama culture shock sana. Orang sana itu terkenal jorok sih. Emang itu bukan rumor, bukan mitos, itu emang terkenal jorok. Jadi kayak mereka itu kayak punya anak kecil dibawa, misal anak kecilnya mau pup atau mau buang air kecil gitu kan, misalnya udah nggak tahan, mereka nggak cari WC di tengah jalan misalnya ditadahin nggak ditadahin, malah kayak di tengah jalan langsung aja di situ anaknya jongkok. Iya benar, udah berapa kali nemu kayak gitu. Benar, berapa kali nemu kayak gitu. Ditadain gini pakai tangan. Enggak, tadain maksudnya ditadain pakai misalnya plastik atau tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Mereka asal aja misalnya itu pup ya di sini aja pupnya gitu loh. Enggak. Begitu Mereka enggak mau. Tapi kamu pernah ngelihat ada orang kayak gitu? Berapa kali? Anak kecil tapi ya, bukan orang gede ya, anak kecil. Ya masa anak gede malu banget. Iya, anak kecil, Itu emang kayak ya udah nak di sini aja gitu. Orang tuanya kayak ya udah nih sini buka. Iya, mungkin kayak gitu ya. Kayak mau kencing kan, cuma mungkin orang tuanya mager nyari WC kali atau gimana. Emang di sana juga WC umumnya jorok banget, gila, bener-bener jorok banget. Orang emang jorok banget. Tapi di sana yang semewah mall aja WC-nya sebagus XX1 mungkin ya. Itu ada aja yang misalnya habis BAB nggak disiram. Itu joroknya kayak gitu sih. Itu emang sejorok itu orang sana. Itu padahal kelas mall. Kalau WC umum kan kita nggak tahu ya. Iya, WC umum pinggir jalan gitu kan. SPBU, iya, SPBU pinggir jalan itu masih dimaklum. Ini mah WC kelas mall loh. Orang yang ke mall ada yang kayak gitu. Jadi katanya di sana itu ada bukan tradisi mungkin ya. Jadi yang nyiram itu yang membersihkan orang yang memakai selanjutnya. Kan aneh ya. Nah, itu culture shock. Itu termasuk culture shock. Itu kaget banget. Makanya tapi kamu pernah nggak kayak gitu? Sering banget. Itu udah sering banget. Di sana tuh mental sangat-sangat itu ya. diuji. Kalau masuk WC itu sangat diuji mentalnya. Jadi emang begitu. Kayak berarti ini kayak tebak-tebak berhadiah gitu kan? Ini kira-kira pas masuk kamar mandi ada nggak ya? Iya bener. Kadang-kadang ke WC itu kita lebih baik tahan dikit lah gitu loh untuk ke rumah daripada ke di situ gitu. Untuk ke asrama saya. Kalau asrama kan sudah pasti kan kita sendiri yang bersih, kita itu yang sama di sana itu culture shock mungkin WC ya nggak ada semprotan kayak luar negeri, mungkin model-model Australia, Amerika mungkin ya, nggak ada semprotan begitu. Tadi aku mau nanya di sana pakai air atau enggak gitu kalau misalnya mau membersihkan ketika buang air. Nggak ada. Di sana cuma kayak luar negeri, kayak barat aja harus gimana kayak barat. Berarti tapi ada tisu kan? Ada tisu, tetap ada. Berarti kamu harus bawa air dong, atau kamu emang ya udahlah aku mau beradaptasi pakai tisu aja? Nggak bisa. Orang Indonesia mungkin kebanyakan dia rela beli botol aqua di toko gitu kan, kayak tiga botol gitu, kayak temanku. Aku juga gitu sih. Jangan dia bilang. tiga botol rada gede itu buat bersihin di dalam.
Tapi Itu kalau mau di nggak mau sih, karena asrama, kita kalau di asrama nggak ada. Jadi kalau asrama kan bedanya kita punya shower ya, shower yang buat mandi paling pakai itu. Oh iya Itu buat sih, bedanya itu doang sih, bener-bener. Wow, banyak ya bedanya. banyak banget. Itu sangat culture shock itu adalah ketika yang di pinggir jalan dan WC itu Betul. kayaknya semua orang. Iya betul. Itu kan Terus cuma orang Indo biasa doang. orang Indonesia itu kalau ke sana itu pasti awal-awal itu nggak tahan sama pas musim dingin nih. Mau ke mungkin Cina, mau ke Jepang, mau kemana, itu yang bersalju itu biasanya nggak tahan sih. Tapi Soalnya emang dingin banget ya? dingin banget. Rata-rata pada sakit. Rata-rata. Mental-mentalnya emang Rata-rata. mental-mental Karena ya tropis gitu. aku sendiri mau tidur itu harus pakai jaket. Jaketnya harus double gitu kan, sama baju udah double. Terus kaos kaki harus double. Terus selimut harus yang tebal banget. Itu baru enak, baru anget gitu loh. Berarti emang dingin banget. Sedingin itu. Itu baru ya itu Nggak kayak yang Lembang. Oh ya udah Lembang kan kayak, oh ya dingin. Lembang biasa aja sih Nggak ada sebenarnya. apa-apanya. Iya, di sana kayak yang sehari-hari aja waktu musim dingin itu 2 derajat 3 derajat itu sehari nol mungkin. Itu sih. Wow. Berarti Jadi emang harus kalau misalnya iya berlapis-lapis. betul. Kalau misalnya bikin mie kuah itu harus sempat dimakan. Kalau enggak kayak ditinggal 5 menit udah pasti dingin langsung. Baru 5 menit kayak nggak lama-lama ditinggal mungkin Ngambil HP. nggak ngambil HP juga sih, mungkin ke WC mungkin ya, tinggal ke WC, Iya. balik laginya udah dingin makanannya. Emang sedingin itu. Sedingin itu. Berarti enak dong. Tapi nggak enak juga sih. Eh Dinginnya. nggak enak sih menurutku ya. Karena Jadi dinginnya emang tuh nggak kalau wajar gitu. Dinginnya tuh nggak wajar banget. Kacau itu sih. emang dingin banget. Oh, berarti Apalagi kalau pas keluar, nah yang nyebelin itu kalau udah keluar, terus ada angin itu loh, angin sriwing, nah itu nggak tahan. Itu pasti itu nusuk pasti banget ke dingin banget ya. dingin banget, nusuk banget ke dadanya tuh pasti nusuk set gitu, sakit. Itu pasti Oh sih. gitu. Tapi mungkin orang-orang di sana mah karena udah terbiasa jadi kayak, oh ya Udah udah. terbiasa, orang sana saking terbiasanya main basket pakai lektonan itu biasa aja gitu mereka. Wow. Wah, hebat. Gila, benar-benar. Iya, di sana tuh olahraga itu keringetnya hampir nggak keluar gitu loh. Badan cuma mungkin ngerasa panas, tapi pas begini nih, pas Gak gelap ada. nggak ada keringetnya, masih halus aja, masih kering. Iya, itu karena Tapi dingin. badannya panas, benar-benar panas. Cuma ya ini nggak ada keringetnya, jadi kayak keder ya. Iya. Itu karena dingin, apa karena Karena udaranya dingin, dingin banget? emang itu karena dingin. Makanya buat orang Indo yang mau ke sana itu harus persiapannya banyak sih. Kayak musim dingin tuh, masuk musim dingin ya kita harus udah tahu nih, udah punya jaket musim dingin pertama ya kan, punya stok sarung tangan misalnya untuk yang lehernya nggak tahan, mungkin shawl untuk yang telinganya nggak tahan, ada yang telinganya nggak tahan Yang pakai yang tutup ini, itu ya. tutup itu ada. Tutup telinga maksudnya. Ya itu Tutup itu. macam-macam sih. Soalnya temanku tuh ada yang tutup semua. Sial pakai, ini pakai, kupluk pakai semua. Kalau aku kan kayak cuma jaket. Ini masih bisa tahan lah, ini masih tahan. Cuma kalau badan sama kaki udah nggak tahan tuh. Nah, Iya di sih, situ kaki sih beda orangnya. dingin banget. Oke, apalagi ya when. Oh ya, kita games aja yuk. Aduh, gue Boleh, ayo. kita games aja. Ini nama gamesnya This or That, jadi kamu harus cepet memilih. Boleh. Cepet Gimana? pilih ya. Nih, aku ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 pertanyaan. Kamu harus yang kayak, kalau misalnya aku nyebut, misal kayak parfum atau, apa ini namanya? Rexona tuh apa namanya? Deodoran. Parfum atau deodoran? Lupa. Parfum atau deodoran? Ntar kamu jawab kayak, deodoran, misalnya gitu. Oke? Mantap. Pertama, Indo atau Cina? Indo. Makanan Indo atau makanan sana? Makanan Cina? Makanan Indo. High school or college? SMA atau kuliah? College. Kuliah. Wow, kenapa tuh? Lebih ini aja sih. Lebih enak sana ya mungkin ya.
Nggak Oh, berat. oke. Kayak lebih berat SMA aja daripada dia. Iya, asli. Kan nih, Sneakers or sandals? sneakers. Nah, di rumah aja atau hangout? Hangout. Cuma karena lagi kondisi begini ya di rumah aja harusnya. Ah, Cuma masa tetap sih? tetap bosan sih. Hangout. Aku pilih hangout sih. Oke, oke. Nonton film atau kulineran? Kulineran. Keren. Oke, abis pertanyaannya. Segitu aja. Oke. Mantap. Oke, kayaknya kita udah dari jam berapa kita ngobrol? Iya, lama banget. Udah kita udah ngobrol-ngobrol panjang kali lebar, udah banyak banget. Tadi udah sempat main games juga, udah kita udah dapat banyak banget informasi, apa ya, kayak informasi negara di Cina gimana, Iya, betul. kayak pengalamannya Agung juga. Terus apa ya? Nah, ya gini aja. Nggak kerasa juga